Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudari sekalian. Mari kita sebentar akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi, kita mau persiapkan pikiran kita lebih lagi, biarlah semuanya hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh datang untuk beribadah bersama-sama Tuhan di tempat ini. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sungguh besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Lebih lagi kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan. Biarlah semuanya hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Biar Engkau Tuhan Allah yang hadir bagi setiap kami pagi hari ini. Memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Mari kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di hadapannya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu, bagi setiap kami Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami mau datang kepadamu. Lebih lagi Tuhan, ku mau menyembah-Mu. Lebih lagi Tuhan, ku menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kaulah yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Oh Yesus. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat pada Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kau yang membukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Ketika kami tidak ada jalan keluar di dalam setiap masalah setiap kami, mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kau bukakan jalan di lautan, matahari di padang gurun, tiada serah
setiap pujian, lirik demi lirik, kata demi kata dari pujian ini. Haleluya Yesus. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidup
menaikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Penyerahan yang penuh kepada Tuhan kita pagi hari ini. Mari saya undang untuk setiap kita mulai bangkit berdiri. Pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu, ada lawatan-Mu, ada mukjizat-Mu terjadi bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bersama Engkau Tuhan, segala masalah kami Tuhan Kau bereskan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang mau memuji Allah kita lebih lagi sama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya sapa sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Berikan salam untuk kanan kirinya dan berikan senyum yang terbaik. Katakan samping kanan kirinya, bersama Tuhan segala masalah kita beres. Amin. 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 Mari kita menaikkan pujian ini. Bersama Tuhan segala masalah kita jadi beres. Mari kita mau menari buat Tuhan kita pagi hari ini. Apapun masalah kita, mari kita mau tinggalkan. Memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi.
lagi kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Sebab sukacita di dalam Tuhan memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Amin. Amin. Jangan izinkan rasa takut menguasai hidup kita. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Lebih lagi kita mau bersukacita di dalam Tuhan, sama-sama kita katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin. Saya ulang Bapak Ibu untuk kembali dulu. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami yang seharusnya binasa Tuhan, Kau gantikan kami di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti
menguatkan setiap kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan Tuhan. Bahkan menolong setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan menyempurnakan hidup kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Masih ingat tema kita tahun ini apa? Memaksimalkan hidup Anda. Bapak Ibu saya kasih tip. Kalau kita mau maksimal, kalau kita nggak bergerak, kita nggak bakal maksimal. Saya beberapa hari ini olahraganya jalan di taman. Nah saya lihat orang datang ke taman mau berolahraga, tapi mereka cuma duduk-duduk aja. Saya pikir pasti nggak maksimal lah ya kan. Nah sama juga Bapak Ibu Saudara, kita ke gereja, kalau kita nggak bergerak juga, dalam arti kata kita nggak menindaki firman Tuhan juga, saya pikir juga kita nggak bakal maksimal. Ya kan, ada langkah-langkah yang Bapak Ibu bisa ikutin, salah satunya Bapak Ibu bisa ikut kelas dasar kekristenan atau hidup berjemaat. Itu langkah untuk Bapak Ibu bisa maksimal ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu Saudara yang belum ikut DKHB, kalau Bapak Ibu mau maksimal hidupnya, ayo ikut DKHB ya. Saya percaya perubahan-perubahan pasti terjadi, saya percaya juga banyak hal-hal yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Dan selamat datang juga untuk anak-anak SMP dan guru SMPK. Ya, Tuhan berkati. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita 1 bulan ini adalah harta yang terbaik. Ya, kita mau sepakatin bahwa harta yang terbaik itu bukan duit, bukan rumah, bukan apapun yang kita punya, tapi harta yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita sepakatin itu. Kita sudah belajar di minggu yang lalu tentang roti. Ya, aku adalah roti kehidupan. Jadi kita benar-benar kebahagiaan itu nggak bakal tercapai di luar Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi cuman Yesus yang bisa membuat kita bahagia. Nah, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar apa yang membuat hidup bermakna. Ya, apa yang membuat hidup bermakna. Bapak Ibu mungkin bisa sharing dua orang sebentar aja. Yang buat hidup kita tuh bermakna apa? Ayo dong, sebentar aja saya kasih waktu. Apa sih yang buat hidup kita bermakna? Ayo dong, sharing dong. Apa yang membuat hidup kita bermakna? Oke, nanti kalau belum selesai dilanjutin lagi setelah pulang. Nah Bapak Ibu Saudara, ada peribahasa yang dikatakan gini, yang terpenting bukanlah apa yang Anda ketahui, tetapi siapa yang Anda kenal. Ya, saya ulangin lagi. Yang terpenting bukanlah apa yang Anda ketahui, tetapi siapa yang Anda kenal. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatiin orang-orang yang dulu sekolahnya ranking 1 dari kelas SD kelas 1 sampai SMA kelas 3, rankingnya 1 terus. Nggak ngejamin bahwa dia dapat posisi terbaik ketika dia bekerja. Dan nggak ngejamin juga orang-orang yang notabene-nya nilainya 4, 5, 6, ya kan, mereka banyak, orang tua sering dipanggil ke sekolah, nggak ngejamin juga dia jadi buruh dan dia nggak berhasil. Betul ya? Ya kan? Kadang-kadang kita lihat orang-orang yang duduk-duduk di posisi-posisi yang terbaik itu, orang-orang kita ngomong gini, dulu kayaknya di sekolah tuh bego ya. Wah, kita ngomong dulu kayak sekolah bego. Kok duduknya di direktur ya? Saya tuh ranking 1 Pak. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Kok saya jadi anak buahnya dia ya gitu ya. Nah ini realita loh Bapak Ibu Saudara. Ini realita, ini kenyataan. Ya memang gak semua orang yang ranking 1 jadi buruh, gak semua. Banyak juga yang berhasil, itu cuma contoh aja. Nah Bapak Ibu apa yang buat perbedaan? Ayo apa yang buat perbedaan? Saya juga gak ngajarin besok-besok anak-anak sekolah ngomong gini,
Dapat 456 aja nggak apa-apa, bolos-bolos aja nggak apa-apa. Enggak loh Bu, saya nggak ngajarin mereka begitu Bu ya. Nanti saya salah persepsi, besok pulang 456 semua. Apa yang buat beda? Relasi, hubungan. Hubungan. Saya punya teman, waktu dia cari kerja, lulusan Unila. Terus dia cerita sama saya gini, gila, gue lulus Unila aja sama orang yang gue pandang, kayaknya ilmunya jauh sama gue. Dia duduknya posisi lebih baik, gaji lebih besar. Kenapa? Relasi. Hubungan. Hubungan itu penting Bapak Ibu Saudara, jadi jangan anggap remeh hubungan. Kadang-kadang kita berpikir gini, ngapain sih ngobrol-ngobrol sama orang, ngapain sih kumpul-kumpul sama orang. Hubungan gak penting lah, di rumah aja baca Alkitab aja sudah, berdoa aja. Bapak Ibu, hubungan itu penting. Cobalah kalau gak percaya anak-anak muda yang mau cari jodoh misalnya. Ini misal loh Bapak Ibu Saudara, gak usah keluar di kamar aja selama-lamanya di kamar. Mau dapet jodoh, dapet Bapak Ibu kalau dijodohin. Iya dapet kalau dijodohin, kalau gak dijodohin gak dapet. Nah artinya hubungan itu penting. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat hidup kita bermakna? Salah satu itu relasi itu. Tapi ingat, salah relasi, masalah itu jadi. Ya, jadi jangan sampai salah relasi. Jadi Bapak Ibu, ayo bangun hubungan. Saya ingetin anak-anak kalau sekolah, jangan cuman baca buku aja, jangan jadi kutu buku. Jalin relasi sama teman-teman di sekolah. Ya kan, ngobrol sama teman-teman di sekolah. Jangan istirahat, baca buku, ya kan? Pulang sekolah, baca buku, pulangnya begini terus. Ya Bapak Ibu gak ada relasi, kemungkinan berhasil. Ya ada sih, tapi kecil. Ya jadi jangan jadi kutu buku lah ya, intinya begitulah ya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu, dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 8. Jadi memiliki relasi yang akrab itu penting, ya kan? Tapi dengan pribadi yang tepat tentunya. Kalau kita punya relasi dengan pribadi yang gak tepat, wah itu kacau balau Bapak Ibu, beneran kacau balau. Jadi itu juga merupakan harta yang penting dan berharga. Ya Yohanes 15 ayat 4 sampai 8. Kita baca bergantian ya, Yohanes 15 ayat 4 sampai 8. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Nah Bapak Ibu, di sini kita belajar ya, di sini kita belajar tentang pokok anggur dan carang-carangnya. Nah di sini jelas dikatakan tinggal dalam aku dan aku dalam kamu sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah yang saya katakan tadi Bapak Ibu, relasi itu penting banget. Tapi kalau kita salah relasi Bapak Ibu, itu jadi masalah dalam kehidupan kita. Nah sini kita pengen belajar pokok anggur itu gambaran Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Nah selama kita benar-benar carang itu nempel di pokok anggur yang benar, saya percaya sampai waktunya pasti berbuah. Mau diapain pun Bapak Ibu, saya percaya pasti berbuah. Ya kan? Nah masalahnya kadang-kadang kita tuh orang-orang yang mungkin notabene-nya nggak kenal Tuhan. Nah kita bertobat, kita kenal Tuhan. Nah kita tuh dicangkokkan Bapak Ibu. Dicangkokkan kepada pokok anggur. Nah kalau ngomong dicangkokkan otomatis buahnya lebih cepat lah ya daripada tanam dari bijinya. Kan kita kalau tanam dari bijinya kan agak lama, ini dicangkokkan. Nah kalau kita dicangkokkan dengan tepat, di posisi yang tepat, saya percaya pasti terjadi pertumbuhan. Nah kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita sudah dicangkokkan atau kita pada cara yang tepat, tapi kalau kita nggak mengalami pertumbuhan, itu mungkin ada persoalan waktu pencangkokannya atau benihnya itu salah, atau mungkin juga kita tuh nggak pernah dibereskan atau nggak pernah dibersihkan dalam kehidupan kita. Nah tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dicangkokkan di tempat yang tepat, di carang, di pokok anggur yang tepat, saya percaya pasti mengalami buah dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu,
Jadi pengenalan dan relasi kita dengan Kristus itu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara ya, sampai dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini kata Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Paulus tuh menyadari bahwa Kristus itu paling penting dalam kehidupannya. Nah, kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sebagai pokok anggur itu benar-benar terpenting dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita nggak pernah coba-coba mencari pokok-pokok anggur lainnya atau pokok-pokok pohon lainnya. Nah, tapi kalau kita menganggap bahwa Yesus itu bukan yang terpenting dalam kehidupan kita, otomatis dalam kehidupan kita pasti kita mencari sesuatu yang lain dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ke gereja, kita pasti mencari sesuatu yang lain. Kenapa? Karena kita menganggap Yesus itu bukan yang terpenting. Tapi kalau Yesus yang terpenting dalam kehidupan kita, kita berani mengabaikan semua hal dalam kehidupan kita. Dan kita benar-benar mengubur Yesus tadi itu. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi, apa sih yang membuat hidup kita bermakna? Nah, yang membuat hidup kita bermakna adalah relasi dengan Kristus. Itu yang membuat hidup kita bermakna. Udah gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup bermakna itu karena kita punya relasi dengan Kristus. Nah, nanti kita belajar nih ya, di sini kita belajar sama-sama. Bapak Ibu perhatiin di ayat ke-6 dikatakan begini. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saya ulangin lagi dikatakan gini, siapa yang tidak tinggal di dalam Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, kadang-kadang kita berpikir gini, wah siapa bilang Pak, saya nggak dalam Kristus Pak, saya itu berbuah Pak. Buahnya benar berbuah, buah palsu Bapak Ibu Saudara. Sekarang itu kita susah loh ngebedain yang palsu dengan yang asli loh. Serius. Bapak Ibu coba aja, orang pakai emas asli sama emas palsu aja kita udah susah bedain, sama-sama kuningnya. Kalau kita lihat anggur palsu dengan anggur yang aslinya, kalau dijajarin kadang-kadang mirip-mirip. Kalau kita nggak teliti dengan benar. Kalau kita lihat sekilas, oh sama. Nah sama juga kita sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tertipu. Yang kita pikir, Kristen asli, nggak taunya Kristen yang nggak asli. Nah kita pengen belajar nih Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat nih ya, dikatakan gini, siapa yang tidak tinggal dalam aku, artinya kalau kita nggak dicangkok di carang yang benar, dalam Kristus dikatakan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Bapak Ibu percayalah, di dalam Kristus tidak ada, di luar Kristus tidak ada pertumbuhan. Kita mati, kita kering. Kita bisa ngomong gini, pura-pura aja kita kan bisa ngomong gini, siapa bilang saya kering Pak, saya itu segar Pak. Luar biasa gitu. Ya kita bisa nipu diri kita sendiri, yang rugi kita juga kan. Ya enggak? Kita bisa aja nipu diri kita sendiri, ya terserah Bapak Ibu Saudara itu. Ya kan? Dikatakan kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Daripada ngebakarin orang lain, lebih baik dibakar dianya gitu kan. Nah kita pengen belajar nih Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pengen belajar yang buat hidup kita bermakna itu adalah cuma satu, relasi dengan Kristus. Relasi dengan Kristus itu akan menghasilkan yang pertama, kehidupan yang bermakna. Ya, relasi yang dengan Kristus itu akan menghasilkan kehidupan yang bermakna. Nah, di sini dikatakan ini, kehidupan yang bermakna itu apa sih? Kehidupan yang bermakna itu kehidupan yang gak sia-sia. Kehidupan yang bermakna itu artinya kita bisa memberi dampak minimal satu orang dalam kehidupan kita. Ya, minimal satu orang dalam kehidupan kita. Terus, kehidupan yang berdampak itu, ya kita tuh mengalami kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita. Ya dong, kita beri, hidupnya makna. Kalau kita hidupnya gak bermakna, nggak ada kebahagiaan, nggak ada apa segala macam, nggak pernah beri dampak sama orang lain. Itu hidup kita pasti nggak bahagia, nggak bermakna lah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 4-8 dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah Bapak Ibu Saudara, ini berbicara soal bermakna, ini ada perubahan nggak dalam kehidupan kita. Buah itu menunjukkan ada perubahan dalam kehidupannya.
Kalau sampai pohon itu nggak ada buahnya, artinya cuma daun-daun aja, dapat dikatakan dia boleh bertumbuh besar, tapi tidak ada perbedaannya. Nah sama dalam kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu bisa lama jadi orang Kristen, berlama-lama di gereja, berlama-lama baca di Alkitab. Kita bisa bertumbuh besar secara jasmani kita. Kita bisa bertumbuh besar secara pemikiran kita. Kita bisa bertumbuh besar secara pengetahuan kita. Tapi nggak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa nggak terjadi perubahan? Karena mungkin aja kita ngomong dalam Tuhan, tapi kita nggak dalam Tuhan. Atau kita dalam Tuhan, tapi kita nggak mengizinkan Tuhan di dalam diri kita. Nggak bakal ada perubahan. Nah Bapak Ibu di dalam ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah, kitalah carang-carangnya. Pokok anggurnya Yesus dan kitalah carang-carangnya dikatakan ini. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perubahan demi perubahan terjadi, banyak perubahan yang terjadi. Nah sekarang pertanyaannya begini, perubahan apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita mengakui dan kita menyeleksi diri kita dan kita jujur dengan diri kita harus jujur. Baru kita tahu perubahan apa yang terjadi dalam diri saya. Nah kalau Bapak Ibu nggak terjadi perubahan dalam diri kita harus koreksi diri kita. Jangan salahin siapa-siapa, kita koreksi diri kita. Bener nggak sih saya itu tertanam pada pokok anggur yang benar? Nah kalau kita tertanam pada pokok anggur yang benar, pasti terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi harus perubahan. Nah dikatakan, aku pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Ada perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan, perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan tindakan, perubahan perilaku, itu berubah semua. Kenapa? Karena kan saya ngomong tadi, pohon yang tadinya kita manusia berdosa, ya kan, kehidupan kita dalam dunia dosa, terus diambil sama Tuhan, dicangkokkan kepada pokok ini. Aliran-aliran yang masuk ke carang-carangnya ini bukan aliran-aliran dari situ lagi, tapi ini aliran-aliran dari Tuhan. Nah perubahan terjadi. Nah maka dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bakal punya makna dalam kehidupan kita. Di luar Tuhan kita nggak pernah bakal ngalamin kebahagiaan. Di luar Tuhan kita nggak pernah memberi dampak apapun dalam kehidupan kita. Perkataan kita mungkin bisa bagus buat orang lain. Kalau kehidupan kita nggak ada perubahan, suatu saat orang pasti tahu siapa kita. Lo sama Bapak Ibu Saudara. Pokok anggur boleh sama di pokoknya yang benar. Tapi ketika dia nggak menerima aliran dari dalam pokoknya, bisa jadi lo carang ini nggak berbuah. Bapak Ibu boleh perhatiin, nggak semua carang hasilnya sama dengan carang-carang lainnya. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena nggak semua carangnya itu sehat untuk menerima buah itu. Nggak sehat untuk menerima nutrisi-nutrisi yang harusnya sampai. Ya mungkin kayak kita misalnya dengar firman Tuhan, kita ngomong gini, gue udah pernah denger tuh, Yohanes 15, zaman gue TK gue udah denger Pak, lu ngapain naik khotbah? Nah itu kan kita nolak kan, nutrisinya nggak masuk Bapak Ibu Saudara, ya kan? Jadi kita, yang salah siapa? Bukan firmannya yang salah, kitanya yang salah ya. Seperti yang saya ngomong, carang tadi itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kebermaknaan hidup itu, yang saya ngomong tadi, cuman Yesus, bukan duit. Nah orang kadang-kadang salah persepsi. Tadi ada nggak yang ngomong tadi waktu diskusi ngomong gini, apa yang buat Bapak Ibu bermakna? Kalau saya punya duit banyak Pak, hidup saya bermakna banget Pak. Ada nggak tadi waktu diskusi ngomong seperti itu? Makanya ngomong duit gitu, duit itu bermakna. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita, ini bukan cerita, ini kayaknya kejadian bener-beneran. Namanya Jen Pak. Dia mengakui bahwa banyak harta tidak membuat dia bahagia. Jen Pak. Jen Pak ini umurnya waktu 17 tahun, dia menang lotre 1 juta pound sterling. Wah, itu setara dengan 16 miliar waktu dia umur 17 tahun. 16 miliar Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong 16 miliar, kita ngomong, hidup saya pasti bermakna nih, saya pasti bahagia. Nah, ya, kita pasti ngomong begitu, di usia 17 tahun dia menangin lotre 1 juta pound sterling. Ya kan, dia berpikir dengan uang ini
dia bisa hidup lebih bahagia 10 kali lipat dari kehidupan dia sebagai seorang admin di satu kantor dengan gaji 8 pound sterling per jam. Kenyataan dia ngomong begini, saya itu mendapatkan hidup saya 10 kali lebih buruk dari kehidupan saya yang sebelumnya. Dia beli mobil mewah, dia jalan-jalan keliling Amerika, ya kan? Dia operasi bagian-bagian tubuhnya, segala macam. Sampai titik tertentu dia ngomong, dia tidak bahagia. Dia beli anjing mahal, dia beli mobil mewah, pokoknya dibeli-beli semua lah. Pokoknya beli barang-barang branded semua. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia sampai ngomong begini, dia mau tuntut itu lembaga yang buat undian itu. Gara-gara hidup dia susah. Ini gara-gara apa Bapak Ibu? Dia gak punya relasi dengan Tuhan. Coba kalau waktu itu dia punya relasi dengan Tuhan, uang itu bukan bagian terpenting dalam kehidupan dia. Dia bisa manfaatkan uang itu yang 1 juta pound sterling itu dengan sebaik mungkin. Dia ngalamin bener-bener kayak orang stres gitulah. Gara-gara duit. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi yang diuber ingat, jangan duit yang diuber, Tuhan yang diuber, Yesus. Itu yang buat kita bahagia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu jujur juga sama diri kita sendiri, kita koreksi diri kita juga. Apa sih yang berharga dalam kehidupan kita? Apa kita ngomong duit memang berharga dalam kehidupan kita? Atau kita ngomong, dulu saya berpikir seperti itu, dulu saya berpikir seperti itu. Tapi saya setelah ngeliat-liat gitu, duit itu cuma fasilitas rupanya. Enggak lebih dari itu, cuma fasilitas. Ya kan, kadang-kadang kita berpikir punya duit, kita beli naik kelas bisnis, naik pesawat, kelas-kelas yang lebih enak gitu. Memang enak Bapak Ibu Saudara. Saya jujur saya harus ngaku itu memang enak, tapi itu nggak buat kita bahagia. Ya kan, setelah kita enak kan cuma sebentar. Kayak orang beli makanan enak-enak juga, enak memang Bapak Ibu beli makan bistik, makan di barang, makan enak. Saya pikir enaknya cuma 6 senti Bapak Ibu. Selesai itu kita nggak ngerasain lagi di sini. Bapak Ibu ngomong gini, enak juga ya masih di sini rasain. Kan nggak ada loh, cuma 6 senti Bapak Ibu Saudara. Rasanya cuma 6 senti selesai. Ya kan. Nah artinya itu bukan satu kebanggaan yang seperti ini. Dia hidupnya foya-foya segala macam, dia beli buruk Amerika segala macam. Ya kan, dia pokoknya dia pakai hobi-hobinya. Pokoknya sampai duitnya dipakai foya-foya. Dan dia ngomong, dia nggak bahagia. Itu membuktikan bahwa hidup bermakna bukan gara-gara uang. Ya, bukan gara-gara uang. Tapi saya percaya relasi dengan Kristus. Itu yang pertama ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus benar-benar menyadari dia ngomong, semuanya bagaikan mimpi. Padahal sebelumnya dia bekerja sebagai admin dengan gaji 8 pound sterling per jam dan hidup dengan ibunya. Dan dia merasa benar-benar bahagia. Ya, jadi uang bukan ukuran kita punya hidup yang bermakna. Dia pakai benar-benar, dia sampai ke klub malam, dia sampai benar-benar mabok-mabokan, gara-gara duit. Dia sampai kena kasus dengan hukum segala macam, itu gara-gara duit. Ya memang saya ngomong sih, kalau orang bisa ngolah duit, orang yang penting gini, punya relasi dengan Tuhan, banyak duit is okay, ya kan? Jadi saya bukan ngomong gini, Tuhan aja lah. Gak usah kerja, ya saya gak ngomong begitu Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu punya duit banyak itu sebetulnya semakin baik dengan catatan kalau kita tetap punya relasi dengan Tuhan. Ya, yang kedua sekarang. Yang kedua, relasi dengan Kristus itu menghasilkan, ini bonus yang kedua nih Bapak Ibu. Tadi itu yang terpenting, hidup kita jadi bermakna. Ini yang kedua dikatakan gini, relasi dengan Kristus akan menghasilkan kehidupan doa yang dijawab. Wah kita mau dong doa-doa kita dijawab. Nah di sini katakan begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Wow, enak ini, semua orang juga mau kan? Dikatakan, saya ulangin lagi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Tapi ingat Bapak Ibu, ayatnya kamu gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah saya pengen kasih ilustrasi biar lebih mudah, saya minta tolong Ricky, maju ke depan. Biar gampang gitu mencernanya tentang jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu punya segala-galanya, seisi dunia ini punya Tuhan. Ya. Untuk memudahkannya, anggaplah ruangan ini saya gambarin Kristus.
Ricky, kita semua sudah dalam Kristus. Dalam Kristus sudah, dalam Kristus kan dalam ruangan ini. Nah terus masalahnya yang kedua gini, dan firmanku tinggal dalam kamu. Bapak Ibu, kita bisa dalam Kristus, semua kita dalam Kristus. Tapi belum tentu firman itu ada dalam diri kita. Ya dong, belum tentu kan. Yang saya ngomong tadi, bisa aja kita ngomongin, firman ini apa ini gitu kan. Itu kita nolak. Nah pertanyaannya, kalau Ricky nutup diri Bapak Ibu Saudara, walaupun Ricky di dalam Kristus, ya kan, walaupun Ricky dalam Kristus, tapi kalau Ricky nutup diri, salah satu nutup diri kita tuh gak pernah baca firman. Loh gimana firman mau masuk? Ya kan, kita gak pernah dengar firman, kita gak pernah baca firman, gimana firmanku tinggal di dalam Ricky? Itu gak mungkin banget. Nah Bapak Ibu kalau dikatakan gini, kalau Ricky sudah dalam Kristus dan firman Tuhan tinggal dalam Ricky, dia rajin baca firman Alkitab, ya kan, dia renungin firman, dia masukin firman, ayat hafalan gak ada yang lupa, dia hafal semua. Bahkan sudah berapa ayat sekarang Ricky? Pokoknya udah banyak lah, firmannya penuh nih. Ini ceritanya firman udah penuh. Firman udah penuh pokoknya, firman udah penuh. Pokoknya Ricky sudah tinggal dalam Kristus, firman Tuhan sudah tinggal dalam Ricky. Sekarang Tuhan ngomong begini, minta Ki apa aja. Ya minta apa sekarang? Minta duit Pak. Duit. Hah? Dikasih. Dikasih Pak. Dikasih. Pokoknya minta apa aja. Nah tanda kutip Bapak Ibu, apa aja itu apa? Nah harus jelas. Nah kan gini, jikalau Ricky tinggal dalam aku, ini aku, Tuhan semuanya. Bapak Ibu ingat, dalam Tuhan ada segala-galanya kan? Ada segala-galanya. Tapi kalau firman Tuhan tinggal dalam Ricky, Ricky akan minta apa aja, pasti diberikan. Minta apa Ricky? Minta berkat Pak. Oh diganti, yang belum terima udah berkat. Terlalu matre Pak. Gitu. Ya nggak apa-apa, nih. Berkat kan jelas. Nah Bapak Ibu kata apa saja di dalam Tuhan. Kata apa saja dalam Tuhan, di ruang ini ada apa aja. Semua yang Ricky mau minta di ruang ini dikasih. Maka dikatakan gini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepada Ricky. Minta aja apa aja yang di sini Ricky, yang dalam Tuhan. Lo ya dalam Tuhan, kan dia ngomong gini, jikalau kamu tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dalam kamu, ingat baca firman Tuhan itu penting. Semakin Bapak Ibu banyak baca firman Tuhan, itu semakin penting dan semakin dekat dengan apa yang kita minta. Ya kan? Nah jadi kalau Bapak Ibu cuma penggal satu sisi, tinggal dalam Tuhan tapi nggak pernah baca Alkitab, Bapak Ibu jangan minta apa-apa, nggak dikasih. Dalam Tuhan itu ada kesembuhan. Dalam Tuhan itu ada sukacita. Dalam Tuhan itu ada kebahagiaan. Dalam Tuhan ada berkat. Ada segala-galanya dalam Tuhan. Ya kan? Nah waktu Ricky minta apa saja yang ada dalam Tuhan tadi, kalau Ricky ada firman Tuhan dalam hidup Ricky, dia mau minta apa aja di sini. Mau minta bangku, mau minta apa. Duit mah kecil. Tapi kan dalam firman. Ya kan? Nah Bapak Ibu. Jadi bisa minta Ricky, bisa minta apa aja. Dan dia pasti nerimanya. Nah maka dikatakan gini. Mintalah apa saja yang Ricky kehendaki. Maka akan diberikan kepada Ricky. Apa saja. Ingat di dalam Tuhan ada segala-galanya. Jadi ingat mintanya dalam Tuhan. Ya kan? Nah semuanya fasilitas di sini. Bisa nggak dia minta hal-hal yang di luar ini? Bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Ya? Bisa? Bisa kan? Bisa. Tapi masalahnya gini, dijawab nggak dijawab itu nomor 2. Loh ya dong? Ya kan jawab dengan nomor 2 kan? Nah artinya bisa. Oke Ricky makasih ya. Jadi Bapak Ibu tolong nih. Kita nggak bisa komplain sama Tuhan, kita nggak bisa maksain Tuhan, Tuhan harus jawab dong. Nah kita koreksi, kita dalam Tuhan apa enggak? Waktu kita ngomong dalam Tuhan, kita benar-benar nggak firman itu masuk ke dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, banyak baca Alkitab. Izinkan firman itu masuk dalam kehidupan kita. Nah firman yang masuk dalam kehidupan kita inilah yang membuat kita juga minta juga nggak ngawur. Minta juga kita tahu nih apa sih yang jadi kebutuhan, bukan keinginan. Nah kadang-kadang kita minta sesuka-suka kita, seakan-akan wah apa aja gitu kan. Semua juga boleh diminta gitu. Akhirnya kita minta sesuka-suka kita, semau-mau kita. Kesannya cuman rakus. Tamca ya man ya.
Nah, itu kurang lebih begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu yang kedua. Jadi kehidupan doa pasti dijawab. Kalau kita punya relasi yang dengan Tuhan dengan benar. Yang ketiga, relasi dengan Kristus yang akan menghasilkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Nah, di sini jelas Bapak Ibu katakan ini, dalam hal inilah relasi kita dengan Tuhan, dalam hal inilah, ya kan, Bapakku dipermuliakan. Nah, relasi ini, makanya saya ngomong tadi Bapak Ibu, relasi yang benar pasti terjadi perbuahan. Pasti terjadi buah. Nah, di sini katakan kamu berbuah banyak. Ini artinya banyak perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, kalau relasi kita yang benar, Bapak Ibu boleh perhatiin. Kenapa sih orang tua sama anak itu bisa kayak duplikat bapaknya? Kenapa? Karena dia punya relasi. Ya dia bersyukurlah kalau dia sama dengan bapaknya. Kalau dia sama dengan tetangganya, ya artinya dia punya relasi dengan tetangganya lebih dekat sama bapaknya gitu kan. Kalau gaya-gayanya kayak gaya tetangga gitu kan. Kita perlu curiga Bapak Ibu kalau anak kita gayanya kayak gaya tetangga. Artinya kita mungkin gak punya hubungan dengan anak kita. Kita gak punya relasi dengan anak kita. Nah kalau kita punya relasi dengan Tuhan, otomatis gaya kita. Gaya itu bukan ngomong rambutnya gondrong, brewokan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ini bicara tentang karakter kita, sifat-sifat kita, sikap kita sama gak dengan Bapak kita. Nah makanya kalau kita semakin bergaul, semakin relasi dengan Tuhan, makanya dikatakan gini. Orang dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, bahwa kamu berbuah banyak. Ada perubahan-perubahan yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita berrelasi dengan Tuhan, kita harus semakin berubah loh hidup kita. Nah terus dikatakan, dan menunjukkan kamu adalah murid. Nah saya pengen kasih tau gini, kalau kita gak ada relasi dengan Tuhan, kalau kita gak ada buah-buah dalam hidup kita, jangan kita ngomong anak Tuhan atau murid Yesus. Jangan ngomong. Kalau kita ngomong murid Tuhan, kalau kita ngomong murid Yesus, ada perubahan, ada buah-buah dalam kehidupan kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, saya pengen ngomong begini, bukan uber buahnya, uber relasinya. Karena kita gak bisa ngomong gini, kita gak bisa berdoa sama pohon anggur, pohon apapun gini. Berbuah ya, berbuah ya, berbuah. Gak bisa. Ketika dia punya relasi yang benar di pokok anggur yang benar, Bapak Ibu tinggal siremin aja, pupukin aja, pasti berbuah. Relasinya tetap ada. Relasinya tetap ada. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa kita adalah seorang murid atau pengikut Kristus. Kalau kita hidup enggak dalam kesia-siaan. Kalau kita hidup kita bermakna. Itu apa? Relasi dengan Kristus. Ya jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang memiliki relasi akrab dengan Tuhan, hidupnya pasti enggak sia-sia. Ya, hidupnya pasti enggak sia-sia. Saya percaya bahwa kita kalau sebagai pengikut Kristus, hidup kita pasti memuliakan Tuhan. Ya, nah pertanyaannya bagaimana dengan diri kita? Apakah kita hidup tampak baik-baik saja, tetapi terlepas dari pokok anggur? Ya jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya, kita nampak baik-baik saja, tapi gak punya relasi. Ingat Bapak Ibu Saudara, pengetahuan sebaik apapun juga, kalau gak disertai dengan relasi, sesungguhnya kita gak jadi apa-apa. Seperti tadi diomongkan, kita dibakar dan dibuang dan dibakar, kering gak ada apa-apanya. Sama, kita bisa bohongin diri kita. Kita ngomong kita punya relasi Pak. Saya tuh tekun Pak baca Alkitab. Saya tekun Pak ini. Kita bisa bohongin diri kita. Ya kan. Baca Alkitab kita bisa sekedarnya juga kok. Ya kan. Tapi kalau firman itu gak pernah masuk dalam kehidupan kita. Artinya nutrisi itu gak pernah masuk dalam kehidupan kita. Gak ada kekuatan. Gak ada kebugaran. Gak ada kesegaran. Bisa kaya. Bisa Bapak Ibu Saudara. Gunung Kawi nawarin kok. Lu serius? Gunung Kawi nawarin kok. Ya kan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kayak bisa gara-gara Tuhan. Memang bisa Bapak Ibu. Apa bedanya kayak Gunung Kawi dengan kayak Gunung Tuhan? Bedanya cuma satu Bapak Ibu. Di Gunung Kawi Bapak Ibu ada tumbal, ada nggak bakal bisa menikmati. Tapi di Tuhan Bapak Ibu nggak ada tumbal, nggak ada apa-apa. Tapi Bapak Ibu ada berkat yang bisa Bapak Ibu nikmatin. Ya kan itu beda Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus memuliakan Tuhan karena ada buah-buah tadi. Saya akan akhiri dengan satu cerita. Pastor Lee tahun 1950, mungkin Bapak Ibu pernah baca artikelnya. Pastor Lee di tahun 1950 ditangkap di daerah selatan provinsi Guangdong. Dituduh melakukan kegiatan-kegiatan kontra revolusioner, ya kan?
dan dihukum menjalani kerja paksa di sebuah pertambangan biji besi yang di daerah timur laut Cina. Dia punya istri 1 dan 5 orang anak masih kecil. Anak paling besar umur 12 tahun. Akhirnya Pastor Lee harus pergi ke tempat di mana tempat dia kerja paksa. Ya kan, perjalanan itu kurang lebih 14 jam. Ya, bukan 14 jam, perjalanannya sejauh 2000 mil ke kota namanya Heilongjiang, ya kan, Heilongjiang. Nah, Bapak Ibu, karena istri dan anak-anaknya masih kecil, dia berpikir gini, kalau Pastor Lee sempat dikeluarin di masa-masa dia kerja paksa, maksudnya ada mujizat Tuhan, dia masih bisa ketemu, masih bisa kumpul bareng gitu, karena perjalanan jauh kan, 2000 mil. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, istrinya, keluarganya memutuskan dia jual semua harta di kotanya itu untuk pergi ke tempat Pastor Lee kerja paksa. Pastor Lee itu dikerja paksain 14 jam 1 hari. Ya, 14 jam 1 hari. Dengan cuaca temperatur yang mendekati titik beku. Ya, mendekati titik beku. Akhirnya dia kerja selama 3 bulan dan Pastor Lee meninggal. Pastor Lee meninggal. Waktu Pastor Lee meninggal, keluarga diliputi dengan rasa duka, istri nggak mampu melihat keadaan itu. Dia pengen bunuh diri, istrinya. Dia pengen bunuh diri. Akhirnya dia lihat anak-anaknya kasihan, dia pikir udah nggak ada masa depan lagi lah, mati aja mendingan begitu. Nah, akhirnya dia memutuskan nggak jadi bunuh diri, dia ngomong dia mau kerja aja. Mau kerja di camp tempat kerja paksa itu. Nah, waktu dia mau kerja di camp kerja paksa itu, anaknya yang cewek yang 12 tahun itu dia ngomong gini, mama jangan kerja, karena anak-anak adik yang paling kecil butuh mama, butuh perhatian mama, dikit-dikit panggil mama, segala macam. Akhirnya dia ngomong gini, saya aja yang kerja. Akhirnya anak gadis ini pergilah ke camp itu, dia ketemu dengan kepalanya, dia ngomong gini, Pak, papa saya sudah meninggal, dan saya dan keluarga itu butuh makan, gak punya duit sama sekali. Terus akhirnya si kepala petugas ini dia tahu bahwa dia itu anaknya Lee, dia timbul belas kasihan. Timbul belas kasihan dia ngomong begini, ya udah kamu kerja, ya kan? Dia kerja, dia ngomong gini, kerjanya tapi gajinya kecil, ya kan? Dikatakan begini, saya bacain aja ya. Gadis berusia 12 tahun itu pun pergi menghadap kepala camp pekerja itu dan berkata padanya, ayah saya telah dikirim di tempat yang tidak mengenal Tuhan ini karena ia mengasihi Kristus. Itulah satu-satunya pelanggaran, gara-gara dia mengasihi Kristus. Papa saya itu orang baik, dia ngomong. Papa saya itu mengasihi orang lain, papa saya itu selalu bantu orang lain. Nah, akhirnya dikasih pekerjaan itu, tanpa ragu-ragu lagi gadis kecil itu langsung terima pekerjaan itu. Ya, langsung terima pekerjaan itu. Kepala camp itu membawanya ke lokasi di mana 3.000 pekerja paksa menambang biji besi itu. Nah, dia ngomong gini, itu ada tombol merah, ada tombol merah. Nah, tombol merah itu kalau kamu disuruh pencet, kamu pencet. Itu tanda ada terjadi sesuatu nih, akan ada gempa, ada apalah pokoknya. Pekerja itu harus keluar kalau udah bunyi alarm itu. Tapi ingat dia ngomong gini, itu nggak boleh dipencet kalau nggak ada perintah. Ya kan, kamu nggak boleh pencet sembarangan, harus jaga kalau harus pencet kalau ada yang nyuruhnya. Ya kan, kalau kamu harus pencet kalau ada yang menyuruhnya. Nah, setelah dia bekerja sebulanan, dia dapat gajinya emang gak gede Bapak Ibu Saudara, tapi bagi keluarga itu sukacita besar buat keluarga itu. Ya kan? Sampai Bapak Ibu di suatu saat siang dikatakan gini, mendadak anak gadis ini dengar suara begini, pencet tombolnya. Dia lihat, kok gak ada yang suruh. Ya kan? Gak ada yang suruh. Udah dia gak lihat itu, gak lama terdengar lagi. Cepet pencet tombolnya. Ya kan? Terus dia masih lihat-lihat lagi, nggak ada yang suruh. Dan dia mulai berpikir, mungkin dia sudah kehilangan akal. Dia harus mencet tombol itu ketika ada sesuatu gawat. Dan saat ini semua kelihatan baik-baik saja. Nah, sampai beberapa detik kemudian kembali sebuah suara terdengar, kali ini dengan nada sangat mendesak, dikatakan gini, Lee kecil, pencet tombolnya sekarang. Nah, dia menyadari waktu itu, dia menyadari kali ini dia sadar bahwa itu adalah suara Tuhan. Ya kan, waktu itu suara Tuhan.
Dan dia nggak ngerti alasan kenapa dia harus pencet tombol itu, tapi dia tahu bahwa dia harus menuruti Tuhan. Dia pencet tombol itu. Waktu pencet tombol itu, semua pekerja di tambang biji besi itu keluar. Sampai terakhir keluar, gempa bumi terjadi. Gempa bumi terjadi. Waktu sebelum gempa bumi itu terjadi, itu semua orang bingung, kenapa dipencet? Ya kan? Nah, pas sudah keluar semua, sudah terjadi itu, semua sudah beres, keruntuhan terjadi. Bapak Ibu, itu keruntuhannya itu sampai sekarang itu nggak bisa dibangun lagi, karena benar-benar parah. Nggak ada yang mati, 3.000 orang tuh nggak ada yang mati. Sampai Bapak Ibu Saudara, semua hening, diam semua. Semua diam. Sampai kepala campnya ngomong begini, Putri Lee, bagaimana Anda tahu kalau harus menekan tombol merah itu? Jadi ngomong gitu, bagaimana kamu harus menekan tombol merah itu? Lee kecil menjawab sekeras-kerasnya. Dia ngomong begini, Tuhan Yesus Kristuslah yang menyuruh saya untuk memencet tombol merah itu. Ia menyuruh saya 3 kali sebelum saya melakukannya. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mengenal Allah yang hidup dan yang sejati. Dikatakan gini, dia mencintai, dia cerita, papanya mencintai kalian semua dan dia baru saja menunjukkan kasihnya. Ya kan, dia ngomong Tuhan mencintai dan dia baru saja menunjukkan kasihnya dengan menyelamatkan kalian semua. Kalian harus berbalik dari dosa-dosa kalian dan memberi hidup kalian padanya. Sekitar 3.000 pekerja dan kepala camp segera berlutut dan berdoa. Dikatakan supaya Yesus mengampuni mereka dan mau hidup dalam hati mereka semua. Bapak Ibu, hidup memuliakan Tuhan. Karena apa? Relasi dengan Tuhan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita nggak muluk-muluk 3.000 orang segala macam. Tapi saya percaya yang saya katakan tadi, relasi kita sama Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, memiliki relasi yang akrab dengan Yesus Kristus merupakan harta yang penting dan berharga. Relasi dengan Kristus membuat hidup kita bermakna, bukan itu saja doa-doa kita akan dijawab dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Relasi tanpa pengetahuan hasilnya biasa saja, bahkan bisa buruk. Pengetahuan tanpa relasi tidak menghasilkan apa-apa. Relasi ditambah pengetahuan hasilnya luar biasa, kemajuan plus keberhasilan. Mari kita berdoa. Mari kita teduhkan hati kita fokus sama Tuhan. Mari kita renungkan sebentar, apa sih yang bermakna dalam kehidupan kita? Apa sih yang terpenting dalam kehidupan kita? Apa sih yang membuat kita hidup, kita sebut kita lebih sukses, kita lebih berhasil, kita lebih bahagia? Biarlah pagi hari ini menyadarkan kita, bahwa titel, jabatan, pengetahuan apapun tanpa relasi dengan Tuhan, semuanya menjadikan kita nggak ada apa-apanya. Tapi relasi dengan Tuhan membuat hidup kita bermakna. Relasi kita dengan Tuhan dan kita mengizinkan firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Dengan tekun kita baca firman Tuhan setiap harinya. Dengan tekun kita mengizinkan firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Masuk dalam pikiran kita, masuk dalam jiwa kita, masuk dalam perasaan kita, masuk dalam kehidupan kita. Alkitab jelas katakan mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Biarlah pagi hari ini, pagi di mana kita boleh mengalami perubahan, di mana kita akan cinta kepada Tuhan, di mana kita pengen benar-benar bangun relasi dengan Tuhan. Relasi yang tepat akan membawa kita ke posisi yang lebih baik, ke posisi yang tepat, posisi di mana kita boleh memuliakan Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, posisi yang terbaik bukan posisi yang selalu yang di atas. Enggak selalu. Seperti Pastor Lee. Dia harus mengalami kerja paksa dan dia harus meninggal waktu dia kerja 3 bulan. Dia harus meninggalkan istri dengan anak-anaknya, enggak ada apa-apa. Enggak punya apa-apa dengan keterbatasan ekonomi. Anak 12 tahun harus bekerja. Tapi karena dia punya relasi dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara,
Tanpa relasi dengan Tuhan, dia gak mungkin dengar suara itu. Sekalipun dia dengar suara itu, tapi tanpa relasi dengan Tuhan, dia gak tahu kalau itu Tuhan yang berbicara. Mungkin perasaan, mungkin kata hatinya. Tapi karena dia punya relasi dengan Tuhan, dia taat akan firman Tuhan. Dia taat akan kata Tuhan, dan dia melakukan itu. Dan akhirnya dia menyelamatkan 3.000 orang. Bukan selamat dari reruntuhan itu, bukan. Tapi dia selamat oleh Tuhan karena dia 3.000 orang plus kepala camp itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaan kita, saya percaya kita boleh perbaharui dengan kita punya relasi dengan Tuhan. Biar relasi itulah yang memulihkan kita. Biar relasi itulah yang membawa kita ke tempat-tempat yang lebih baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus berkata, akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Ketika kita benar-benar menaruh hidup kita dan kita mencangkokkan hidup kita pada pokok anggur yang benar, dan Bapak Ibu mau menerima nutrisi itu, saya percaya kita pasti mengalami buah-buah, kita pasti mengalami perubahan demi perubahan. Bukan sekedar buah kata firman Tuhan, tapi berbuah banyak. Berbuah banyak. Ketika kita boleh mengalami perubahan demi perubahan, ketika kita mengalami buah-buah yang banyak, orang-orang akan melihatnya. Ketika orang-orang melihat buah-buah itu, ketika orang melihat perubahan-perubahan itu, orang-orang akan memuliakan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini menyadarkan kita untuk kita terus berelasi dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita bahagia. Hanya Tuhanlah yang membuat hidup kita bermakna. Hanya Tuhanlah yang membuat doa-doa kita dijawab. Hanya Tuhanlah lewat kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman ini berbicara bagi setiap kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kami, bahkan menegur kami, memperbaharui, memperbaiki kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kecintaan yang lebih lagi akan Engkau. Kami mau bangun relasi terus dengan Engkau Tuhan. Bukan cuma itu Tuhan, tapi kami juga mau mengizinkan setiap benih-benih firman-Mu masuk dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya apa saja yang kami minta Tuhan, Engkau akan menjawabnya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua apa yang menjadi jawaban doa Tuhan, bukan untuk kepuasan pribadi Tuhan,
Tapi biarlah namamu yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan kau yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang memiliki hidup bermakna berkata amin. Puji Tuhan, siap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan melihat persembahan dari SMP Kristen 1 Metro. Saya persilakan tempat dan waktunya, kami persilakan.
Puji Tuhan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat guru dan para murid SMP Kristen 1 Metro. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengar kesaksian dari Kesan Benih Ilahi. Saya persilakan Ibu Yulan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih di mana saya bisa diberi kesempatan untuk hari ini bisa menyaksikan akan kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi dalam kemarin-kemarin masalah saya. Saya di sini cuma ingin menekankan bahwa Tuhan itu sangat baik dengan saya. Dengan kekuatan doa, bahwa kita kalau rajin berdoa dan komunikasi dengan Tuhan itu nggak ada yang sia-sia. Tuhan tidak akan pernah tidak menjawab doa kita. Kalaupun sampai Tuhan belum jawab doa kita, berarti memang Tuhan merancang kita belum tepat untuk kita. Tuhan menjawab doa itu untuk kita. Jadi terlalu banyak yang sudah saya lewati, terlalu banyak yang harus saya lewati semuanya dalam hidup saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan dengan apa yang terakhir ini terjadi dengan hidup saya. Bisa mengembalikan saya kepada Tuhan. Itu aja harapan saya, sedikit aja. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman minggu kedua. Laporan keuangan perpuluhan dari sampai tanggal 9 Maret 2024. Persembahan selamat ulang tahun kepada Bapak Santoni dan Ibu Maria Yanti. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini, saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini, kita mau angkat satu pujian beres KB. Kita mau menari buat Tuhan ya. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Ada Tuhan Yesus. Beres Bilang kanan kirinya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Amin.
karena Tuhan kita luar biasa. Mari kita berdoa. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus menyertai kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Teguhkan kami, kuatkan kami lebih lagi ya Tuhan, untuk melekat dengan Engkau sebagai pokok anggur di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau yang merancang setiap kami Tuhan, yang menentukan kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau akan membuat setiap kami bertumbuh secara maksimal dan berbuah secara maksimal ya Tuhan. Terima kasih, biarkan kami menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang taat, yang mau diatur Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang menjadi relasi kami, biarkan itu untuk semua kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik di dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur atas semuanya itu. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa Indonesia, memberkati para pemimpin kami, memberkati segala apa yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia semakin lebih baik dan semakin bertumbuh secara maksimal ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati kota Metro. Engkau Allah yang baik bagi kota ini, penyertaan-Mu nyata juga atas kota ini. Biarkan kami terus ya Tuhan peduli akan kota ini Tuhan, dan terus mendoakan kota ini sehingga semakin lebih baik. Berkati para pemimpin kami, wakil wali kota maupun wali kota yang ada Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di dalam setiap mereka. Karena kami tahu Engkau Allah yang memilih setiap mereka, sehingga Engkau akan menentukan, memberikan hikmat di dalam setiap mereka. Berkati kota Metro Tuhan, dan kami tahu kota Metro akan menjadi kota-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami masalah di dalam kesehatan mereka Tuhan. Terkhusus untuk Ibu Ismi Tuhan yang saat ini terbaring di rumah sakit Tuhan. Engkau Allah yang menjamah, dan melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Engkau adalah tabib ajaib, penyembuh ajaib buat dia Tuhan. Dan kami juga teringat untuk saudara-saudara yang lain yang masih mengalami masa-masa pemulihan. Untuk Ibu Manurung Tuhan, Bapak Dodi Tuhan, Engkau Allah yang menjamah dan memberikan kesembuhan secara total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami di dalam segala pergumulan mereka. Engkau Allah campur tangan di dalam setiap mereka, baik di dalam pergumulan secara pribadi, perekonomian. Engkau Allah yang memberikan kemampuan, kekuatan, berkat-Mu tercurah di dalam setiap jemaat-Mu, dan tingkat-tingkat langit boleh terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami juga berterima kasih untuk sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang memberkati kami ya Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau di dalam ucapan syukur kami, persembahan kami maupun perpuluhan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam setiap pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha-Mu dibuat berhasil, dan Engkau boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar-Mu, sehingga Injil diberitakan ke seluruh dunia dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan